Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di perayaan Natal pertama 25 Desember 2021, terambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7, dan bacaan atau epistel dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Diikat oleh topik atau tema Yesus Juru Selamat Dunia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Yesus Sipalua Portibion. Saya baca untuk kita, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di perayaan Natal pertama memperingati kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember 2021 yang diikat oleh topik atau tema Yesus Juru Selamat Dunia. Saudara, saat kita merayakan Natal ini, saya percaya bahwa kita semuanya pasti sedang bersuka cita, berbahagia, penuh damai sejahtera pada saat suasana Natal ini. Tentu saja ada banyak dan bermacam-macam yang melatar belakangi sukacita kita itu di saat merayakan Natal ini. Ada yang bersukacita karena kita sehat-sehat semuanya dan sedang berkumpul bersama dengan semua anak-anak, putra-putri Hela Parumain dan cucu-cucunya yang datang dari berbagai-bagai tempat. Ada yang bersukacita karena mengingat bahwa banyak berkat-berkat yang dia terima selama tahun 2021 bahkan sebelumnya. Ada di antara anak-anaknya yang berhasil dalam pendidikan, berhasil memperoleh titel di perguruan tinggi. Ada yang bersukacita karena belum berapa lama dia mendapatkan kenaikan pangkat, karir, jabatan tertentu di pemerintahan ataupun swasta tempat dia mengabdi. Dan apapun bentuk-bentuk sukacita kita saat ini, mari kita syukuri itu kepada Tuhan atas campur tangannya dalam hidup kita yang mengizinkan kita penuh sukacita.
Namun sebaliknya, ada di antara kita sedang dalam suasana sedih berduka. Hatinya diwarnai oleh kepedihan, kegalauan, tidak nyaman meski kita sedang berada dalam suasana Natal. Banyak yang melatar belakanginya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mungkin saja karena belum bisa melupakan rasa sedih yang diakibatkan anggota keluarganya, atau ada yang meninggal dunia di tahun ini atau beberapa waktu yang lalu. Baik itu karena sakit penyakit yang dideritanya cukup lama, ataupun karena terpapar oleh penyakit jahat COVID-19, maka hatinya belum kembali merasa damai. Mungkin juga karena berbagai-bagai akibat lain yang terjadi belum lama ini dalam keluarganya, dalam hidupnya, yang masih membuat dirinya mengalami rasa galau, khawatir, cemas, takut, dan lain-lain. Ya, mungkin karena saat ini sedang terpuruk dalam usaha, bisnis, dalam pekerjaan, atau juga ketika barang-barang dagangannya, jualannya, tiga-tiganya gak jalan belakangan ini, yang mengurangi rasa sukacitanya sehingga dia masih merasa dalam keadaan melempem kepalanya, belum bisa dirgak, sai martukuli sang dope. Bahkan ada juga lupa atau tidak peduli lagi bahwa di saat ini dia sedang merayakan Natal. Saudara, apapun pergumulan dan kemelut hidupmu, hidup kita dalam suasana Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus ini, maka lewat khotbah ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya agar mau berjuang untuk melawan rasa gondok dan hati yang mencekam itu dan meninggalkannya. Kelahiran Yesus inilah yang bisa membuat kita bersemangat kembali, bangkit kembali, tegak dirgak si majujuk tak mampu meninggalkan, melawan semua rasa galau yang membuat hati kita kehilangan pengharapan. Tanpa kuasa Yesus, maka kita akan selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut, rasa galau, akan kehilangan damai dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita percaya bahwa kuasa Allah itu akan mampu mengembalikan pengharapan dan semangat kita meraih masa depan yang lebih baik. Semoga damai Natal ini menolong kita, khususnya mereka-mereka yang sedang mengalami rasa duka penderitaan yang lalu. Saudara, khotbah kita di perayaan Natal 25 Desember 2021 ini menceritakan kelahiran Yesus yang diawali dengan perintah Kaisar Agustus agar semua penduduk melaksanakan sensus. Semua orang harus pulang ke kota asal mereka untuk didata. Demikian jugalah Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Perjalanan dari kota Nazaret ke Bethlehem yang berjarak sekitar 100 sampai 120 km bukanlah perjalanan yang ringan bagi Yusuf dan Maria karena Maria dalam keadaan hamil tua. Dengan kata lain, perjalanan sensus itu sungguh-sungguh merupakan perjalanan yang amat berat dan penuh tantangan karena Maria sewaktu-waktu bisa saja melahirkan di perjalanan. Namun Yusuf dan Maria tunduk kepada rencana Tuhan. Sesampai mereka di Bethlehem, mereka tidak mendapatkan tempat penginapan di Bethlehem. Tak satu keluarga pun di Bethlehem yang mau memberi mereka tumpangan. Semua pemilik rumah dan tempat penginapan di Bethlehem mengatakan, "Sudah penuh, carilah di tempat lain." Dan pada akhirnya sebagaimana pada ayat 7 ini, Maria dan Yusuf harus masuk ke kandang domba, barani pinahan. Dan apa yang terjadi di sana? Di sanalah Maria melahirkan Yesus. Maria meletakkan bayi Yesus yang baru lahir itu di dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan daripada domba-domba. Dan kemudian membungkusnya. Membungkus Yesus yang baru lahir itu dengan lampin disebut di sana. Itulah sarana yang ada pada saat itu.
Palungan, Bapak Ibu, tempat makan ternak tentunya bukanlah tempat yang bersih dan layak untuk menidurkan bayi kecil baru lahir. Demikian juga lampin yang dalam bahasa Yunani dipakai di sini aparganoo. Apa itu aparganoo? Yakni kain yang sudah usang, yang sudah buruk, tidak cocok untuk kain lampin. Walau kelahiran bayi Yesus itu benar-benar ada dalam suasana yang sangat-sangat memprihatinkan, dalam berbagai-bagai keterbatasan, kesederhanaan, dan bahkan ketidaklaziman, tetapi semua itu diterima oleh Maria, ibu Yesus, dan Yusuf dengan rela. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di perayaan Natal pertama 25 Desember 2021 ini, yang menyerukan dengan sangat-sangat jaring bagi kita, Yesus Juru Selamat dunia. Saudara, apa pokok-pokok pengajaran di perayaan Natal pertama 25 Desember ini? Pertama, Tuhanlah yang berkuasa dalam sejarah perjalanan dunia, maka percayakan hidupmu kepadanya. Saudara, ada sesuatu yang menarik dalam tulisan Lukas ini yang tidak dimuat pada Injil-Injil yang lain. Apa? Bahwa Lukas dengan sengaja menjadikan sensus penduduk yang diprakarsai oleh Kaisar Agustus sebagai latar belakang dari kisah kelahiran Yesus. Siapa Kaisar Agustus ini? Nama lengkapnya ialah Julius Caesar Octavianus. Ia memerintah dari tahun 30 sebelum Kristus sampai tahun 14 sesudah Kristus. Di tahun 27 sebelum Kristus, Octavianus ini mendapatkan gelar kehormatan, yaitu Augustus. Apa artinya Augustus? Artinya yang mulia, pelipat ganda kemakmuran, atau sumber kemakmuran, itu artinya Augustus. Jadi Kaisar Agustus dipercayai sebagai kaisar yang sangat-sangat diagungkan dan dimuliakan, dan dianggap sebagai pembawa berkat, sumber rejeki kemakmuran bagi masyarakat Romawi. Kaisar Agustus inilah yang menyuruh pendaftaran penduduk ke kotanya masing-masing. Saudara, untuk memenuhi perintah itulah Yusuf dan Maria harus berangkat dari desanya di Nazaret, daerah Galilea, menuju Bethlehem di daerah Judea. Dalam kondisi perjalanan berat, Yesus lahir dalam keadaan yang sangat-sangat darurat. Saudara, berbagai pertanyaan bisa muncul sebenarnya tentang kondisi yang melatar belakangi kelahiran Yesus ini. Kenapa Yesus harus lahir dalam keadaan darurat seperti ini? Kenapa harus ada dulu perintah Kaisar Agustus ini baru Yesus lahir? Kenapa Yesus tidak lahir saat perintah ini belum dikeluarkan oleh Kaisar agar supaya kelahiran Yesus dalam keadaan tenang, aman, damai? Yusuf dan Maria tidak harus menderita dahulu menempuh perjalanan dan tidak ditolak di tempat penginapan karena sudah penuh. Kenapa? Kenapa di saat-saat semua orang mengeluh-elukan Kaisar Agustus sebagai penyelamat bagi seluruh dunia, pemberi kemakmuran bagi isi dunia ini, di saat itu Yesus lahir dan diproklamasikan sebagai juru selamat dunia. Saudara, Tuhanlah yang mengatur semuanya ini harus terjadi. Harus dialami Yusuf dan Maria dan oleh Yesus sendiri supaya nyata kuasa, kebesaran dan kemuliaan Allah. Itu tujuan Allah di situ, Bapak Ibu. Allah lah yang mengatur semua kejadian dan perjalanan sejarah kehidupan dan sejarah bangsa, sejarah umat, raja-raja semesta ini. Itu sebabnya Allah jugalah yang menyuruh Lukas menuliskan Injil ini dengan menghubungkan kelahiran Yesus dengan kegiatan politis yang pada saat itu diprakarsai oleh penguasa hebat dunia bernama Kaisar Agustus. Tujuannya agar dengan tulisan Lukas ini nyatalah bahwa telah datang juru selamat dunia yang baru. Yesus Kristus itulah Allah yang menjadi manusia. Dialah juru selamat dunia.
Yesuslah yang diproklamirkan Allah sebagai penyelamat sejati bagi seluruh umat manusia di dunia ini yang lahir di Betlehem. Bukan yang lain, bukan Kaisar Agustus. Saudara, ini juga menyadarkan kita sekarang, saat ini, ketika kita mendengar khotbah ini, bahwa lewat berbagai-bagai bentuk keadaan kondisi kehidupan yang dialami oleh umat manusia sejagat ini, atau secara global di muka bumi ini, entah itu membuat kita bersuka cita, bergembira, ataupun sebaliknya berduka, maka di sana ada rencana Tuhan yang tersembunyi, yang indah, yang selalu tidak mudah dipahami, termasuk merebaknya penyakit global COVID-19 sejak 2019 yang lalu hingga saat ini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Kita tidak mengerti apa ada di sana, tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu itu terjadi kalau tidak ada rencana Tuhan yang terbaik di situ. Demi penggenapan rencana Tuhan yang terbaiklah, maka di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mengizinkan semua hal bisa terjadi. Entah itu baik ataupun buruk menurut ukuran manusia. Betul bahwa dalam menghadapi semuanya itu seringkali kita akan mengalami berbagai-bagai rasa takut, gelisah, dan bahkan banyak yang korban dari kejadian itu. Tetapi semua kejadian itu mengajar kita untuk mengagumi kemahakuasaan Tuhan atas segala sesuatu dan mempercayakan pemeliharaan hidup kita hari demi hari kepada Dia, kepada Tuhan Allah. Tuhanlah yang akan mengatur, menentukan hari depan kita. Biarlah hal itu membuat kita semakin sadar bahwa hari-hari yang kita lewati ini harus dijalani dengan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dan jika pun ada rasa kekhawatiran menerpa hidup kita di sana, mari kita menyerahkan sepenuhnya hidup dan kekhawatiran kita itu kepada pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan jugalah yang memegang kendali hidup kita pribadi lepas pribadi. Bahkan meskipun kita sering sekali harus melewati peristiwa-peristiwa seperti itu dengan hal-hal yang kelam sekalipun, dan di dalamnya ada rencana keselamatan daripada Tuhan yang indah dan penuh anugerah, maka percayakan hidupmu kepada Tuhan itu, Bapak Ibu. Amin. Pengajaran yang kedua, mari kita belajar dari kerendahan hati Yusuf dan Maria. Saudara, semua kita mengerti bahwa melahirkan bagi seorang perempuan adalah peristiwa yang luar biasa. Sebab dengan melahirkan itu, maka seorang manusia baru hadir di dunia ini. Selain melahirkan itu merupakan peristiwa yang membahagiakan, tidaklah jarang juga bahwa peristiwa melahirkan ini juga bagaikan sebuah pertarungan antara hidup dan mati, Bapak Ibu. Tentu saja, ibu-ibu, kita mengerti, memahami semuanya, sudah merasakan semuanya itu. Lebih parah lagi yang dialami oleh Maria di sini. Maria tidak didukung oleh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di saat dia melahirkan. Misalnya, butuh bidan penolong. Tidak ada. Tempat persalinan atau rumah sakit yang memadai. Tidak ada sama sekali. Padahal itu sangat dibutuhkan. Tetapi justru sangat-sangat memprihatinkan pengalaman Maria karena melahirkan di tempat yang tidak layak. Lebih memprihatinkan lagi bahwa dia melahirkan di kandang domba yang kotor. Saudara, inilah gambaran kerendahan hati yang harus ditiru oleh keluarga-keluarga Kristen sepanjang zaman. Seperti keluarga Yusuf dan lebih khusus lagi belajar dari Maria. Meski berbagai-bagai kesulitan, penderitaan harus dia jalani, tetapi dia sabar. Dia rendah hati, bengit, manauna porsuki, mengadupi si taononi. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka apalagi tidak putus asa, tidak menyesali Tuhan. Tidak hilang sukacitanya walaupun harus melahirkan di kandang domba. Saudara, banyak hal yang tidak mendukung kehidupan kita di saat menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup ini. Bapak Ibu, banyak.
contoh kecil saja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu banyak yang tidak bisa kita lengkapi, tetapi kita harus mencukupkannya, harus menghadapinya dengan rasa damai dan sejahtera. Tidak harus bersungut-sungut, tidak harus menyesali diri kita, menyesali keadaan kita. Jangan. Ketika kita hendak membangun rumah, misalnya tempat tinggal, ya tidak semua kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan ini yang bisa kita cover, kita penuhi dengan sempurna toh. Tidak semua fasilitas, peralatan-peralatan dan ornamen-ornamen rumah tangga yang langsung bisa kita lengkapi. Oleh karena itu kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang bisa kita penuhi. Jangan mendesak suami atau istri agar semuanya beres secepatnya. Ketika kita mengalami sakit penyakit dan membutuhkan perawatan medis di rumah sakit misalnya, bisa saja banyak kebutuhan-kebutuhan perawatan kamar-kamar yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita yang tidak terpenuhi, atau tidak semua obat-obat yang mungkin tercover oleh apotek, oleh rumah sakit, oleh yayasan kesehatan yang menanggung pengobatan kita. Dalam semuanya itu, Bapak Ibu, kita harus belajar menahan diri, menahan emosional. Jangan terus marah-marah kepada suster, kepada dokter, kepada pengelola rumah sakit. Jangan. Belajarlah kita rendah hati dalam segala hal, termasuk menjalani kehidupan sehari-hari ini. Ada banyak yang membuat kita kurang nyaman, mulai daripada kebutuhan rumah tangga yang kecil-kecil sehari-hari, kebutuhan atau keperluan anak-anak seperti memberangkatkan mereka sekolah, memberangkatkan mereka menikah, dan lain-lain. Jangan kita sesama suami dengan istri saling menyalahkan atau saling menyesali masa lalu yang mungkin ada saja perbedaan-perbedaan konsep berpikir kita di masa lalu, sehingga sekarang baru terasa. Kemudian kita bertengkar, bersoal jawab, berbeda. Jangan. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Itulah pelajaran yang kedua dari pengalaman Yusuf dan Maria ini. Pengajaran yang ketiga, terimalah Yesus dan jadikan dia penguasa di dalam hidupmu. Saudara, Injil Lukas menuliskan pada ayat 7, penghuni Bethlehem tidak menerima Yusuf dan Maria menumpang atau masuk di dalam rumah mereka. Itu berarti orang-orang di Bethlehem menolak Yesus masuk rumah mereka. Dan inilah gambaran betapa banyaknya orang di sepanjang zaman yang menolak Yesus dalam hidup mereka, Bapak Ibu. Nah, saatnya kita introspeksi diri sekarang. Apakah kita seperti para penduduk kota Bethlehem yang menolak kehadiran Yusuf dan Maria, terutama Yesus, karena sibuk dengan urusan-urusan masing-masing? Saudara, penolakan terhadap Yesus di zaman sekarang ini berlangsung banyak bentuk dan versinya. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, sudah menjadi Kristen, tetapi hanya nama saja menjadi Kristen. Tetapi isi kepercayaan kepada Yesus itu kosong. Di dalam perilaku hidup sehari-hari kita tidak mencerminkan kehidupan seorang Kristen. Nah, orang seperti ini pastinya sudah menolak Yesus di dalam hidupnya, meskipun dia sudah Kristen. Orang yang sudah menerima Kristus harus menunjukkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Kristus. Perilaku, sifat-sifat, dan hidupnya harus mencerminkan buah-buah roh. Sebagaimana dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Di dalam dirinya harus ada apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan dalam diri kita, bahkan penguasaan diri. Ini harus kita tunjukkan dalam hidup sehari-hari kita, Bapak Ibu. Itu orang yang menerima Kristus. Dan selain itu, orang yang menerima Kristus juga akan mau memberi dirinya. Masa depannya akan diatur oleh Yesus. Namun kebanyakan di antara kita, semoga saya salah, hanya percaya saja kepada Yesus, tetapi sering sekali tidak memberikan tempat, kesempatan bagi Yesus untuk mengatur dirinya. Namanya saja Kristen. Banyak di antara kita yang sudah percaya kepada Yesus ini hanya dalam rumusan-rumusan saja, seperti pada saat mengucapkan ikrar pengakuan iman rasuli disebutkan di sana, aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus.
Tetapi, sudahkah kita mempraktekkan kepercayaan kita kepada Yesus itu dengan memberikan otoritas mutlak kepada Yesus untuk mengatur kehidupan kita, mengatur pekerjaan kita, mengatur bisnis yang kita kelola, usaha yang kita jalankan, atau mengatur cara kita mengelola keuangan pribadi atau keluarga kita? Saudara, untuk hal-hal seperti itu orang akan mengatakan, kalau itu mah nanti dulu, bisnis is bisnis, kata mereka, nggak ada hubungannya dengan Yesus. It is none your business, kata mereka lagi. Bahkan banyak di antara kita hanya memberi Yesus itu tempat di ujung hati kita saja, bukan di pusat, bukan di dalam hati kita untuk mengatur segala aspek kehidupan kita. Oh, belum. Jika demikian, ternyata Kristus itu tetap tidak mendapatkan tempat, tidak diterima oleh kita berkuasa di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sering sekali bahwa dalam segala kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, termasuk dalam mengelola pekerjaan, usaha, bisnis, atau apapun sumber-sumber hidup kita, maka kita tidak pernah melibatkan Yesus. Tidak pernah menggumulinya terlebih dahulu dalam doa, dalam pergumulan iman. Itu sebabnya banyak pengusaha-pengusaha pekerja yang sukses akhirnya menjadi sombong. Kenapa sombong? Karena merasa diri hebat, jago, berhasil dan pintar mengelola usahanya. Karena dia merasa bahwa dia punya segudang pengalaman yang bisa diandalkan mengelola usahanya tanpa melibatkan Yesus dan doa. Dia tidak pernah merasa bahwa ketika dia berhasil, maka semuanya itu hanyalah berkat daripada Tuhan sendiri. Dan baru setelah gagal, terpuruk misalnya, mulailah ingat dia kepada Tuhan. Mulailah dia berdoa. Dan jika tidak langsung berhasil, mandeli maibana, putus asa dia dalam kehidupan ini. Saudara, perayaan Natal 25 Desember ini mengajak kita untuk memberi ruang dalam hidup kita menjadi singgasananya Yesus. Adakah kita sudah memberikan tempat bagi Yesus menjadi penguasa, penentu di dalam hidup kita ini? Mari kita menyambut tema perayaan Natal 25 Desember 2021 ini. Yesus Juru Selamat dunia. Dengan menyerukan tema ini, kita akan komit, akan mengakui, mengandalkan Yesus itu menjadi Juru Selamat pribadi kita dan dalam segala kemelut yang kita hadapi. Amin, Bapak Ibu. Selamat Hari Natal buat kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah perayaan Natal pertama 25 Desember 2021 dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini, agar semakin banyak orang yang mau mempercayai Yesus Juru Selamat dunia. Yesus si palua portibion, termotivasi lewat video ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2021. Baik di gereja ataupun di rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah firman, berkatilah khotbah ini. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman ini. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.